Hey you! Bertemu lagi bersama saya Pak Awe. Di video kali ini kita akan membahas salah satu bab penting dalam biologi. Simak terus ya. Di channel ini saya tidak hanya membahas materi biologi secara lengkap, tapi juga membahas soal-soal dalam biologi. Jadi jangan lupa subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya doakan semoga semua urusannya dimudahkan. Amin. Bab penting yang kita bahas pada video kali ini yaitu tentang metabolisme. Metabolisme itu berarti reaksi kimia pada sel hidup. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada katabolisme. Kita menggunakan kata kunci pecah. Dan selanjutnya ada anabolisme. Kita gunakan kata kunci susun. Kedua ini saling berlawanan. Dan reaksi katabolisme serta anabolisme itu akan dibantu oleh enzim. Yang dalam kehidupan sehari-hari kita ibaratkan sebagai mak comblang. Membantu suatu hubungan tanpa harus ikut berhubungan. Sekarang kita akan bahas tentang enzim. Enzim ini berfungsi sebagai biokatalisator. Apa artinya biokatalisator? Itu membantu reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi atau kita singkat dengan EA. Energi aktivasi itu sendiri adalah energi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi. Jadi enzim itu hanya berfungsi untuk membantu saja tanpa harus ikut bereaksi. Makanya kita sebut sebagai mak comblang. Hanya membantu suatu hubungan tanpa harus ikut berhubungan. Nah, kita perhatikan di sini ada grafik. Ini merupakan garis yang menunjukkan energi aktivasi, sedangkan ini proses reaksi. Kita lihat di sini ada dua garis atau kurva. Yang pertama, kita lihat ini reaksi tanpa menggunakan enzim. Kita lihat energi aktivasi yang dibutuhkan cukup tinggi. Sedangkan yang kedua, ini menggunakan enzim. Jadi energi aktivasinya jauh lebih rendah. Nah, fungsi enzim itu sendiri adalah untuk menurunkan energi agar suatu reaksi tidak perlu membutuhkan banyak energi aktivasi. Misalnya, di mulut ada enzim namanya amilase atau ptialin yang akan mengubah amilum, hasil makan kita dan karbohidrat, berubah menjadi maltosa. Tanpa menggunakan amilase atau ptialin ini, amilum akan berubah jadi maltosa. Tapi energi yang dibutuhkan cukup tinggi. Jadi fungsi dari amilase atau ptialin di sini akan menurunkan energi aktivasi supaya amilum berubah menjadi maltosa dengan energi yang tidak terlalu tinggi. Sekarang kita akan bahas komponen apa saja yang menyusun dari suatu enzim. Komponennya ada dua. Yang pertama ada apoenzim yang merupakan bagian protein dari enzim tersebut. Karena dia protein maka sifatnya termolabil. Artinya tidak tahan terhadap perubahan suhu. Kita tahu bahwa kalau protein dipanaskan sampai 100 derajat Celcius maka akan mengalami denaturasi atau rusak. Kemudian komponen yang kedua ada gugus prostetik. Bagian non-protein atau bukan protein dari enzim. Nah, karena dia bukan protein, maka sifatnya termostabil atau lebih stabil terhadap perubahan suhu. Kedua komponen inilah yang akan menyusun holoenzim atau enzim yang sempurna, enzim yang aktif dan siap untuk bekerja. Oke, selanjutnya gugus prostetik itu juga terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada ion anorganik. Kita sebut sebagai kofaktor. Kofaktor ini berfungsi untuk meningkatkan kerja enzim. Contohnya ada ion klor dan Ca yang akan meningkatkan kerja amilase atau ptialin di mulut. Yang kedua, komponen gugus prostetik ada ion organik. Kita sebut juga sebagai koenzim. Nah, contoh dari koenzim ini ada NAD dan FAD. Dua hal ini akan banyak kita bahas nantinya di katabolisme dan anabolisme. Fungsi dari NAD dan FAD ini menangkap H
ion hidrogen, kemudian akan dilepaskan ke substrat yang lain. Selanjutnya, contoh terakhir dari koenzim ada vitamin B. Sekarang, kita akan bahas bagaimana enzim bekerja. Ada dua teori yang mengemukakan tentang bagaimana enzim ini bekerja. Yang pertama ada lock and key teori, dan yang kedua ada induced feed teori. Kita bahas yang pertama, lock and key teori atau teori gembok dan kuncinya. Teori ini mengatakan bahwa bentuk enzim itu harus sesuai dengan bentuk substrat, baru akan bisa bekerja. Kita lihat nih, ada gambar. Ini gambar dari enzim. Gambar enzim ini terdiri dari komponen. Yang pertama ada sisi aktif. Kemudian di sini ada substrat. Enzim dan substrat ini akan bersatu membentuk kompleks enzim substrat. Dan selanjutnya, enzim itu akan melepaskan si substrat tadi membentuk produk. Oke, supaya menjadi bayangan kalian, apa sih sebetulnya dan bagaimana kerjanya dalam kehidupan nyata? Nah, misal di mulut kita ada enzim amilase, ini adalah enzim. Kemudian enzim ini akan berfungsi untuk mengubah amilum. Amilum ini sebagai substrat. Kemudian menjadi maltosa. Maltosa ini adalah produk. Nah, untuk membentuk kembali maltosa menjadi amilum, juga akan menggunakan amilase. Seperti itu kerjanya dalam kehidupan nyata. Sekarang kita lihat teori yang kedua, induced feed theory. Teori ini mengatakan bahwa bentuk enzim itu fleksibel sesuai dengan bentuk dari substrat. Jadi kalau misalnya ini ada enzim, tapi substratnya berbentuk bulat, sedangkan bagian aktif dari enzimnya berbentuk kotak, maka bagian enzim itu akan mengikuti si bentuk substrat ini. Nih bentuknya kompleks enzim substratnya. Kemudian enzim ini akan kembali ke bentuk semula dan akan terbentuk produk. Sekarang kita akan lihat sifat-sifat dari enzim. Ada 7 sifat. Yang pertama bersifat biokatalisator. Kita ingat mak comblang. Nah, kita tahu bahwa enzim ini membantu suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Tapi dia tidak ikut bereaksi. Kemudian yang kedua, komponen utama dari enzim itu adalah protein. Sifat yang ketiga, karena komponen utamanya protein, maka dia akan termolabil. Artinya tidak akan tahan terhadap perubahan suhu. Ketika suhu 0 derajat sampai 10 derajat Celcius, maka enzim akan inaktif atau tidak bekerja. Itu alasannya kenapa makanan atau daging yang kita masukkan ke dalam kulkas tidak akan membusuk. Karena bakteri pembusuk itu bekerja menggunakan enzim. Di suhu 36 derajat sampai 37 derajat Celcius, enzim akan bekerja secara optimal. Ini merupakan suhu ruangan. Kemudian, ketika suhunya 100 derajat Celcius atau lebih, maka enzim ini akan mengalami denaturasi atau rusak. Sifat yang keempat, enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit untuk suatu reaksi. Kalau banyak, lebih baik. Yang kelima, komposisi enzim sebelum dan sesudah reaksi itu akan tetap. Jadi tidak berubah. Yang keenam, bekerja bolak-balik atau reversible. Misalnya, ada amilum nih sebagai substrat, itu akan diubah oleh amilase menjadi maltosa. Nah, untuk kembali membentuk amilum dari maltosa, maka kita juga butuh enzim amilase. Oke, yang ketujuh sifatnya bekerja spesifik. Satu enzim itu hanya untuk satu jenis substrat. Kalau kita lihat di sini ada amilum, kalau kita ganti enzimnya dengan lipase, maka amilum ini tidak akan berubah menjadi maltosa. Karena amilum hanya akan bekerja dengan amilase. Selanjutnya sekarang kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kerja suatu enzim.
ada 6 faktor. Yang pertama, suhu. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa enzim ini bersifat termolabil atau tidak tahan terhadap perubahan suhu. Faktor yang kedua yaitu pH. Enzim bekerja pada pH khusus. Misalnya kita lihat pada grafik ini, pH pepsin itu maksimal bekerja di pH 4 atau pH asam. Sedangkan tripsin ini bekerja pada pH 8 atau pH basa. Nah, kita tahu bahwa pepsin ini adalah enzim yang bekerja di lambung, sedangkan tripsin ini adalah enzim yang bekerja di usus halus. Jadi masing-masing enzim ini punya pH khusus. Kalau seandainya tripsin kita pindahkan ke lambung, maka tidak akan bekerja. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi kerja enzim yaitu konsentrasi enzim. Kita tahu bahwa sifat enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Tapi ketika konsentrasi enzim kita tambahkan, maka kecepatan reaksinya pun akan meningkat. Yang keempat, faktor yang mempengaruhinya adalah konsentrasi substrat. Kalau seandainya di dalam satu reaksi kita terus tambah substrat, jadi misalnya di mulut kita terus tambah amilum tanpa harus terus menambah amilase, maka yang akan terjadi, reaksi awalnya akan cepat, tapi lama-kelamaan reaksinya akan konstan. Karena enzimnya sudah terisi penuh untuk bekerja. Jadi enzimnya itu bosan, kamu lagi. Begitulah kira-kira. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi yaitu aktivator atau kofaktor. Kita tahu bahwa kofaktor atau aktivator ini adalah yang meningkatkan kerja enzim. Contohnya ada ion klor dan ion kalsium yang akan meningkatkan kerja amilase di mulut. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu inhibitor atau penghalang. Oke. Sekarang kita akan bahas jenis inhibitor. Kalau kita ibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, maka inhibitor atau penghalang ini kita kenal dengan orang ketiga yang mengganggu suatu hubungan. Oke? Jenis inhibitor itu ada dua. Ada yang bersifat reversible dan yang kedua ada irreversible. Kita lihat dulu yang pertama, yang reversible, artinya bolak-balik. Maksudnya, jadi ketika ada inhibitor menempel di enzim, maka inhibitor ini masih bisa lepas. Dan inhibitor reversible ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, bersifat kompetitif, artinya bersaing secara sehat. Jadi ada orang ketiga, tapi persaingannya masih bersaing secara sehat. Jadi, reversible yang jenis kompetitif ini adalah inhibitor yang menempati sisi aktif dari enzim. Jadi berebut untuk mendapatkan hati dari pasangannya. Nah, kalau ini ada sisi aktif, ini ada substrat, kemudian ada inhibitor, tapi inhibitornya tuh mirip dengan substrat. Supaya bisa masuk ke sisi aktif. Nah, ketika substrat yang masuk ke dalam sisi aktif, maka akan terbentuk produk. Tapi kalau seandainya inhibitor yang masuk ke dalam sisi aktif, maka tidak akan terbentuk produk. Untuk mencegah ini, maka kita bisa tambahkan substrat dalam jumlah yang banyak. Sehingga enzim akan bisa memilih banyak substrat dibandingkan inhibitor. Inhibitor kerjanya akan terhalang. Oke. Yang kedua, bersifat non-kompetitif. Bersaing tidak sehat. Kalau dia tidak bisa aku dapatkan, maka orang lain juga enggak. Begitulah kira-kira. Menusuk di belakang. Ya, kenapa? Karena inhibitornya itu menempati bukan sisi aktif dari enzim. Akhirnya, substrat bisa masuk, tapi tidak bisa bekerja membentuk produk. Yang kedua, bersifat irreversible. Ini tidak bisa dilepas. Artinya, ketika inhibitor irreversible ini menempel pada enzim, maka inhibitor ini tidak akan lepas, tidak akan terus berikatan dengan enzim. Katabolisme bagian dari salah satu metabolisme. Nah, untuk mempermudah menghafalnya,
Kita singkat dengan kata pecah. Apa itu? Terus saksikan. Oke, nama lain dari katabolisme itu ada disasimilasi. Apa itu disasimilasi atau katabolisme? Merupakan pemecahan senyawa kimia yang kompleks menjadi lebih sederhana. Dan nanti di proses katabolisme ini akan menghasilkan energi atau ATP, adenosin trifosfat. Dan selain itu juga reaksi katabolisme juga akan eksoterm. Ekso artinya keluar, term artinya panas. Jadi akan menghasilkan panas. Selanjutnya, contoh dari katabolisme itu adalah respirasi atau pernapasan. Kita tahu bahwa ada dua jenis respirasi. Yang pertama ada aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen. Dan yang kedua ada respirasi anaerob atau respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, sekarang kita lihat respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen. Kita tahu bahwa kita bernapas akan menghirup oksigen, dan selanjutnya nasib dari oksigen itu akan kemana? Dan apa fungsinya bagi tubuh kita? Nah, di proses inilah oksigen akan bekerja. Di mana ada C6H12O6, atau kita sebut juga dengan glukosa, itu akan bertemu dengan oksigen yang kita hirup, kemudian akan dipecahkan menjadi CO2 plus H2O. Kedua senyawa kimia ini akan dibuang lewat paru-paru karena bersifat racun bagi tubuh. Kemudian akan dihasilkan ATP atau energi. ATP atau energi inilah yang digunakan oleh tubuh makhluk hidup untuk melakukan aktivitas. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan katabolisme pecah? Kita lihat di sini C6H12O6. Ini adalah senyawanya kompleks atau ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan CO2 dan H2O. Jadi katabolisme pecah itu memecah senyawa yang ukurannya besar menjadi senyawa yang lebih sederhana. Nah, itu yang dimaksud dengan katabolisme. Sekarang, tempat dari respirasi aerob itu di mitokondria. Ini merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel eukariot. Pertanyaannya, bagaimana dengan sel prokariot yang tidak memiliki mitokondria? Maka mekanisme untuk melakukan respirasi aerobnya itu berbeda. Bisa terjadi di sitoplasma atau sitosol, sedangkan ada beberapa jenis bakteri itu menggunakan mesosom. Oke, sekarang seperti apa sebetulnya struktur mitokondria itu? Kalau kita lihat ini ada gambar sel. Di sini ada inti sel, kemudian ini ada mitokondria, kemudian ini ada sitoplasma atau nama lain dari sitosol. Kalau mitokondria ini kita perbesar, maka akan ada bagian-bagian membran luar, kemudian ada membran dalam. Jadi mitokondria ini disebut dengan organel dengan bermembran ganda. Selanjutnya ada lekukan dari membran dalam yang disebut dengan kristal. Kemudian di bagian dalam ini terdapat matriks. Nah, disinilah proses yang akan terjadi pada respirasi aerob. Oke, sekarang kita akan bahas tahap dalam respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen. Yang pertama, tahapnya ada glikolisis. Gliko artinya glukosa, lisis artinya pemecahan. Jadi proses pemecahan glukosa. Yang kedua, ada dekarboksilasi oksidatif atau disingkat dengan DO. Yang ketiga, ada siklus Krebs atau kita singkat dengan SK. Dan yang keempat, ada transfer elektron atau TE. Kemudian, kita review lagi. Ini adalah reaksi kimia dalam respirasi aerob, di mana C6H12O6 atau glukosa, hasil pemecahan dari makanan yang kita makan, dari karbohidrat, kemudian akan bertemu dengan oksigen, menghasilkan CO2 plus H2O dan ATP. Dari 1 mol glukosa itu akan dihasilkan 38 ATP. Nah, 4 langkah atau 4 tahap respirasi aerob inilah akan menjelaskan bagaimana glukosa dipecah, kemudian di mana oksigen dipakai,
kemudian di mana CO2 dan H2O dihasilkan, dan selanjutnya ATP di bagian mana saja. Dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, sekarang kita akan bahas tahap pertama dari respirasi aerob, yaitu glikolisis. Gliko artinya glukosa, lisis artinya pemecahan. Jadi proses ini adalah proses pemecahan glukosa. Nah, tempatnya itu di sitoplasma atau sitosol. Kemudian prosesnya, di sini ada 10 tahap. Nanti kita akan menghafalnya dengan lagu Doraemon. Jadi saksikan terus. Di sini ada 5 tahap. 5 tahap yang pertama disebut dengan fase endergonik, fase hutang. Kita hutang 2 ATP atau 2 energi di proses ini. Kemudian fase yang kedua ada eksergonik, fase pembayaran atau pelunasan hutang. Di sini dihasilkan 4 ATP. Oke, kita lihat proses yang pertama, ada glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Di proses ini kita butuh 1 ATP. Jadi ini ada ATP berubah menjadi ADP. Adenosin trifosfat berubah menjadi adenosin difosfat. Jadi yang tadinya 3 fosfat berubah menjadi 2 fosfat. Selanjutnya glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian fruktosa 6-fosfat ini akan berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di proses ini kita juga hutang 1 ATP. Jadi di sini ada ATP berubah jadi ADP. Ini tahap yang pertama, kita hutang 2 ATP. Kemudian fruktosa 1,6 bifosfat itu akan berubah menjadi 2 senyawa. Yang pertama ada dihidroksiaseton fosfat atau dikenal dengan DHAP. Kemudian yang kedua ada fosfogliseraldehid. Nah, pada saat proses fosfogliseraldehid ini, proses ke bawahnya itu akan menghasilkan 2 senyawa yang sama. Oke. Yang pertama fosfogliseraldehid ini akan berubah menjadi bifosfogliserat. Pada proses ini terjadi pelepasan H+, kemudian ditangkap oleh NAD. Peran NAD ini adalah sebagai koenzim, yaitu menangkap H+ yang dilepaskan oleh fosfogliseraldehid berubah menjadi NADH. Kemudian bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Di sini dihasilkan 2 ATP. Kita lihat ada ADP berubah menjadi ATP. Adenosin difosfat berubah menjadi adenosin trifosfat. Ingat, di fase pertama kita hutang 2 ATP, ini kita baru menghasilkan 2 ATP. Kemudian 3 fosfogliserat berubah menjadi 2 fosfogliserat. Kemudian 2 fosfogliserat berubah menjadi fosfoenolpirufat. Dan yang terakhir, fosfoenolpirufat berubah menjadi asam pirufat. Di proses yang terakhir ini juga dihasilkan 2 ATP. Jadi total di fase yang kedua kita menghasilkan 4 ATP. Di fase yang pertama kita hutang 2 ATP. Nah, jadi hasil akhir dari glikolisis ini, yang pertama dihasilkan 2 ATP. Ini kita simpan dulu. Ingat, 1 mol glukosa nanti akan menghasilkan 38 ATP. Ini baru 2 ATP. Kemudian 2 NADH. 2 NADH ini akan dipakai nanti di proses transfer elektron. Kemudian 2 asam pirufat. Nah, nasib asam pirufat ini ditentukan oleh ada atau tidaknya oksigen. Kalau di tubuh makhluk hidup itu ada oksigen, maka asam pirufat ini akan masuk ke tahap selanjutnya, dekarboksilasi oksidatif atau DO. Tapi kalau tidak ada oksigen, maka akan terjadi respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, jadi persamaan respirasi aerob dan anaerob adalah sama-sama melakukan proses glikolisis. Kemudian proses selanjutnya itu akan berbeda. Nah, sekarang untuk mempermudah mengingat glikolisis ini, kita akan menghafalnya dengan lagu Doraemon. Kita ingat dulu lagu Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Oke, sekarang langsung kita terapkan di sini ya. Glu 6 fosfat. Jadi langsung ya. Ini bukan dibacanya glukosa, jadi glu 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat. Fosfogliseraldehid bifosfogliserat.
3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat. Fosfoenol pirufat, asam pirufat. Nah, itu cara mudah untuk menghafal glikolisis. Sekarang kita akan bahas tahap kedua dari respirasi aerob, yaitu dekarboksilasi oksidatif atau nama lainnya dekarboksilasi asam pirufat. Nanti kita singkat dengan DO. Ini merupakan reaksi antara glikolisis dengan reaksi yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Nah, tempatnya itu di matriks mitokondria. Kemudian prosesnya, kita tahu tadi ada 2 asam pirufat, ini hasil dari glikolisis. Ini akan berubah menjadi asetil-CoA atau asetil koenzim A. Pada saat asam pirufat berubah menjadi asetil-CoA, maka akan terjadi pelepasan H+ yang ditangkap oleh NAD yang berperan sebagai koenzim, berubah menjadi NADH. Kemudian dilepaskan CO2 atau karbon dioksida, dan selanjutnya membutuhkan koenzim A atau CoA. Jadi hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif atau DO ini, yang pertama 2 CO2, ini yang kita keluarkan dari tubuh sebagai hasil dari respirasi. Kemudian dihasilkan 2 NADH, ini akan masuk ke dalam tahap TE atau transfer elektron. Dan yang ketiga ada 2 asetil-CoA yang akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs atau SK. Nah, yang menjadi catatan di proses DO ini, masing-masing hasilnya itu akan 2. Karena berasal dari 2 asam pirufat hasil pemecahan 1 mol glukosa di proses glikolisis. Jadi nanti akan ada 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Sekarang kita akan lihat proses ketiga dari respirasi aerob, yaitu siklus Krebs, karena ditemukan oleh orang bernamanya Krebs, atau siklus asam sitrat, karena produknya nanti akan menghasilkan asam sitrat. Nah, tempatnya itu di matriks mitokondria. Prosesnya ada 8 tahapan. Untuk menghafalnya ada 2 cara. Yang pertama dengan singkatan, yang kedua dengan lagu Marcelo atau Elo, Pergi untuk Kembali. Saksikan terus ya. Oke, ini ada asetil-CoA yang berasal dari DO atau dekarboksilasi oksidatif. Ini akan ditangkap oleh oksaloasetat. Jadi cara bacanya asetil-CoA ditangkap oleh oksaloasetat, berubah menjadi sitrat dan melepaskan CoA. Kemudian sitrat berubah menjadi isositrat. Selanjutnya isositrat berubah menjadi ketoglutarat. Pada proses ini akan terjadi pelepasan H, kemudian ditangkap oleh NAD yang kita tahu sebagai koenzim. Selanjutnya juga dilepaskan CO2. Kemudian ketoglutarat berubah menjadi suksinil-CoA. Di proses ini juga terjadi pelepasan H yang ditangkap oleh NAD, kemudian berubah menjadi NADH. Dan juga terjadi pelepasan CO2. Kemudian suksinil-CoA berubah menjadi suksinat. Di proses ini terbentuk ATP dari ADP. Jadi adenosin difosfat berubah menjadi adenosin trifosfat. Selanjutnya, suksinil ini akan berubah menjadi fumarat. Di proses ini terjadi pelepasan H, tapi ditangkap oleh FAD, berubah menjadi FADH. Jadi FAD dan NAD itu sama fungsinya sebagai koenzim, menangkap ion hidrogen. Kemudian fumarat berubah menjadi malat, dan yang terakhir malat berubah menjadi oksaloasetat. Di proses ini juga terjadi pelepasan H yang ditangkap oleh NAD, kemudian berubah menjadi NADH. Nah, ini ada 8 tahapan. Untuk mudah mengingatnya, di proses nomor 3, nomor 4, dan nomor 8 terjadi pembentukan NADH. Di proses nomor 3 dan nomor 4 terjadi pelepasan CO2. Di proses nomor 5 terjadi pembentukan ATP.
Di proses nomor 6 terjadi pembentukan FADH. Dan untuk lebih mudah lagi dalam menghafalnya, ada dua cara. Yang pertama dengan singkatan, yaitu si iso, ketahuan, suka, susu, fuma, oke. Dan cara yang kedua dengan lagu Marcelo atau Elo, pergi untuk kembali. Lagunya tuh selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Langsung aja kita masuk ke sini. Asetil koasitrat isositrat NADH ketoglutarat NADH suksinil ATP suksinat FADH fumarat malat NADH oksaloasetat. Oke, kira-kira seperti itu cara menghafalkan siklus Krebs. Kita lihat hasil dari siklus Krebs atau SK. Ingat dulu bahwa di proses DO atau dekarboksilasi oksidatif itu dihasilkan 2 asetil-CoA. Jadi dalam proses ini hasilnya akan dikalikan 2. Yang pertama ada 1 ATP dikalikan 2 maka akan menghasilkan 2 ATP. Ini merupakan sumber energi nanti yang dipakai oleh makhluk hidup. Kemudian ada 1, 2, 3 NADH dikali 2 menjadi 6 NADH. Kemudian ada 1 FADH dikali 2 menjadi 2 FADH. NADH dan FADH ini akan masuk ke proses TE atau transfer elektron. Kemudian dihasilkan di proses 3 dan 4 masing-masing CO2 dikali 2 maka akan dapat 4 CO2. CO2 ini akan keluar dari tubuh yang merupakan hasil dari respirasi. Oke, kita sekarang akan melihat hasil total respirasi aerob. Sedikit kita review, tahapnya ada 4. Yang pertama glikolisis, yang kedua ada DO atau dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada SK atau siklus Krebs, dan yang keempat ada TE atau transfer elektron. Nah, hasil-hasil yang kita dapatkan ada ATP, NADH, FADH, CO2, H2O. Untuk bagian ini, kita bisa singkat dengan anak Pak Charlie heboh. Oke, nah untuk menghafalkannya, kita bisa menggunakan lagu Agnes Mo, Tak Ada Logika. Oke, kita coba ya. Cinta ini. Nah, kita langsung. Glikolisis 22000. DO 02020, SK 26240, T340012. Nah, kira-kira seperti itulah cara menghafalkan hasil total dari respirasi. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan banyak orang adalah sebenarnya hasil akhir dari respirasi aerob ini 36 ATP atau 38 ATP? Sekarang kita coba untuk jawab dan bahas itu. Gini, sebelumnya NADH yang dihasilkan di glikolisis ini kan tempatnya di sitosol atau sitoplasma. Sedangkan yang lain itu terjadi di bagian mitokondria. Nah, 2 NADH yang dihasilkan di glikolisis itu tidak bisa langsung masuk ke dalam bagian mitokondria. Ada 2 cara. Ada yang tetap dalam bentuk NADH, kemudian yang kedua diubah dulu dalam bentuk FADH. Nah, kenapa ada 36 ATP? Karena NADH yang ada di glikolisis itu diubah dulu menjadi FADH. Jadi makanya ATP-nya turun. Kita tahu nilai 1 NADH itu 3 ATP, sedangkan 1 FADH 2 ATP. Jadi ada pengurangan 2 ATP ketika NADH ini masuk ke dalam mitokondria, karena diubah dalam bentuk FADH. Jadi itu kenapa ada 36 ATP, ada 38 ATP. Sekarang kita akan bahas respirasi
jenis yang kedua, yaitu respirasi anaerob atau disebut juga dengan fermentasi. Ciri-ciri dari fermentasi ini yang pertama, bahan bakunya glukosa. Kemudian terjadi proses glikolisis, jadi sama dengan respirasi aerob, persamaannya itu sama-sama terjadi glikolisis. Karena hanya terjadi proses glikolisis, maka ATP yang dihasilkan itu sedikit, hanya 2 ATP saja. Ada 2 jenis respirasi anaerob. Yang pertama ada respirasi alkohol, kemudian yang kedua asam laktat. Kita bahas yang pertama. Fermentasi alkohol. Ini dibantu oleh jamur yang sehari-hari kita kenal dengan ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Alkohol ini, yang pertama bahan bakunya berupa glukosa, kemudian terjadi proses glikolisis yang akan menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian juga menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Karena tidak adanya oksigen, maka asam pirufat ini akan berubah menjadi 2 asetaldehid dengan melepaskan 2 CO2. Selanjutnya, 2 asetaldehid ini akan menangkap ion hidrogen dari NAD. Jadi, akseptor elektron pada fermentasi alkohol ini adalah asetaldehid. Kalau di respirasi aerob, penangkap ion hidrogennya adalah oksigen. Nah, itu yang membedakan. Kemudian, 2 asetaldehid ini akan berubah menjadi 2 etanol. Jadi hasil akhirnya yaitu 2 ATP, kemudian dihasilkan 2 CO2, kemudian 2 NAD, dan yang terakhir 2 etanol. Sekarang kita lihat fermentasi yang kedua, yaitu fermentasi asam laktat. Ini biasanya terjadi pada tubuh hewan dan manusia. Jadi ketika kita berolahraga dan setelah berolahraga itu tubuh kita akan pegal-pegal, nah ini proses ini yang terjadi. Pertama, glukosa hasil yang kita makan itu akan dipecah melalui proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, kemudian 2 ATP dan juga 2 NADH. Karena di tubuh kita kekurangan oksigen saat berolahraga, maka 2 asam pirufat ini akan berubah menjadi 2 asam laktat dengan menggunakan H+ atau ion hidrogen dari NAD. Jadi akseptor elektronnya yaitu asam pirufat. Kalau pada alkohol, asetaldehid. Kalau di asam laktat, 2 asam pirufat. Selanjutnya, 2 asam pirufat ini berubah menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menumpuk di bagian otot kita dan yang menyebabkan pegal-pegal. Selanjutnya, hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini akan dihasilkan 2 ATP. Jadi itu kenapa kita merasa lelah, energinya sedikit. Respirasi aerob itu bisa 36 atau 38 ATP. Sedangkan ini hanya 2 ATP saja. Kemudian dihasilkan 2 NAD, 2 asam laktat. Anabolisme. Atau kita buat kata kuncinya susun. Apa itu? Sekarang kita bahas. Nama lain dari anabolisme ini juga disebut dengan asimilasi. Kemudian, pengertian dari anabolisme, kita pakai kata kunci susun, itu karena penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi kebalikan dari katabolisme. Kemudian, anabolisme ini disebut dengan reaksi endergonik. Artinya, butuh ATP atau energi. Kalau reaksi katabolisme itu menghasilkan energi. Oke, contoh dari anabolisme yang paling terkenal ada 2. Yang pertama ada fotosintesis, kemudian yang kedua kemosintesis. Kedua ini berbeda dari segi energinya. Kalau fotosintesis menggunakan energi cahaya, sedangkan kemosintesis itu menggunakan energi kimia. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh yang pertama yaitu fotosintesis. Terdiri dari 2 kata. Yang pertama ada foto, yang kedua sintesis. Reaksi fotosintesis itu terjadi 2, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, arti kata foto itu artinya cahaya. Ini merupakan proses dari reaksi terang karena membutuhkan cahaya. Kemudian yang kedua ada sintesis.
Ini artinya pembentukan. Di reaksi ini disebut juga dengan reaksi gelap. Kenapa? Karena tidak membutuhkan cahaya langsung, tapi membutuhkan hasil yang dihasilkan pada reaksi terang. Jadi reaksi terang nanti menghasilkan sesuatu, kemudian akan masuk ke dalam reaksi gelap. Jadi kedua hal ini saling berhubungan. Oke, sekarang kita lihat dulu reaksi kimia dari fotosintesis. Ada CO2, ini didapatkan oleh tumbuhan dari hasil respirasi makhluk hidup. Kemudian bertemu dengan H2O atau air yang diserap oleh akar tumbuhan. Kemudian dibantu oleh cahaya matahari dan adanya klorofil menjadi C6H12O6 atau glukosa plus oksigen. Ini yang kita hirup. Kemudian kita lihat di sini nih, apa yang dimaksud dengan susun? Penyusunan senyawa sederhana menjadi kompleks. Kita lihat CO2 dan H2O senyawanya sederhana. Menjadi C6H12O6 senyawanya lebih kompleks. Nah, itu yang dimaksud dengan penyusunan. Kemudian tempat dari fotosintesis ini biasanya terjadi di organ daun. Kalau ditanya jaringannya, paling banyak di jaringan palisade atau jaringan tiang. Kemudian di organel yang disebut dengan kloroplas yang mengandung klorofil di dalamnya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian dari tumbuhan tempat terjadinya proses fotosintesis. Jadi kalau ini ada gambar daun, ini daun dikotil, terus bagian ini kita perbesar, maka kita akan mendapatkan bagian-bagian yaitu ada epidermis atas, kemudian ada jaringan palisade atau bahasa Indonesianya disebut dengan jaringan tiang, kemudian ada jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kedua jaringan ini disebut juga dengan mesofil atau disebut dengan jaringan parenkim. Nah, kemudian ada epidermis bawah. Selanjutnya ada pembuluh. Ini dilindungi oleh seludang pembuluh. Di sini nanti kita akan membahas terjadinya fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Kemudian ada xilem dan floem. Kemudian di bagian bawahnya ada stomata atau mulut daun, tempat keluar masuknya gas. Selanjutnya, di jaringan palisade pada tumbuhan dikotil, ini banyak terdapat kloroplas. Kloroplas ini disebut dengan organel bermembran ganda. Dan disebut juga dengan organel semi-otonom karena memiliki DNA dan ribosom. Nah, kloroplas ini disebut dengan bermembran ganda sama halnya dengan mitokondria karena memiliki membran luar, kemudian juga ada membran dalam. Di dalamnya, ini ada tumpukan seperti uang koin. Jadi kalau cuma satu keping, itu disebut dengan tilakoid. Terus uang koin ini kalau kita tumpuk misalnya ada 10 keping, itu disebut dengan granum. Nah, selanjutnya granum. Jadi ini ada 10 koin, ada tumpukan 10 koin lagi, gabungannya itu disebut dengan grana. Kemudian ini ada bagian stroma. Nah, tilakoid, granum atau grana itu tempat terjadinya reaksi terang. Sedangkan stroma ini tempat terjadinya reaksi gelap. Oke, sebelum kita membahas fotosintesis lebih dalam, maka kita akan lihat dulu gambaran umum dari proses fotosintesis. Jadi ini tadi gambar dari organel kloroplas. Dan ini ada tilakoid, ditumpuk namanya granum, tumpukan granum disebut dengan grana. Kemudian bagian ini stroma, di tilakoid, granum atau grana tempat terjadinya reaksi terang, kemudian stroma tempat terjadinya reaksi gelap. Nah, kita ingat bahwa ada cahaya matahari ini mengenai tilakoid, kemudian ada H2O yang diserap oleh akar, akan membentuk oksigen. Selanjutnya akan dihasilkan ATP dan NADPH yang masuk ke dalam reaksi gelap. Kemudian ada CO2 yang didapat dari salah satunya hasil respirasi makhluk hidup. Itu masuk ke dalam reaksi gelap, akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan menghasilkan ADP, adenosin difosfat, yang tadinya trifosfat. Karena fosfatnya dipakai satu menjadi ADP, masuk lagi ke dalam
reaksi terang atau di tilakoid. Kemudian NADPH hanya dipakai, kemudian NADP-nya masuk lagi ke dalam tilakoid atau reaksi terang. Begitu seterusnya. Kemudian kalau kita lihat nih, secara umum reaksi dari fotosintesis, ada H2O, ini merupakan bahan dari reaksi terang. Selanjutnya ada CO2, ini merupakan bahan dari reaksi gelap. Selanjutnya ada oksigen, ini bahan atau hasil dari reaksi terang. Selanjutnya ada C6H12O6 atau glukosa, ini merupakan hasil dari reaksi gelap. Jadi inilah gambaran umum dari reaksi fotosintesis. Sekarang kita akan bahas proses fotosintesis yang pertama, yaitu reaksi terang, atau disebut juga dengan reaksi Hill. Oke, kita review lagi. Tempat dari reaksi terang itu di tilakoid, atau granum, atau grana. Kemudian, reaksi terang ini membutuhkan 3 hal. Yang pertama, cahaya. Cahaya matahari tentunya. Nah, spektrum cahaya yang ditangkap untuk melakukan proses fotosintesis yaitu cahaya merah, biru, dan nila. Dari ketiga cahaya ini, spektrum yang paling baik yaitu adalah berwarna merah. Oke. Yang kedua, membutuhkan fotosistem. Fotosistem itu berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Energi kimianya apa? ATP. Nah, apa itu fotosistem? Fotosistem itu molekul protein yang terdapat pada membran tilakoid. Jadi di membrannya itu ada molekul protein disebut dengan fotosistem. Nah, di dalam fotosistem ini terdapat klorofil atau zat hijau daun. Selanjutnya, fotosistem, tulisan aslinya itu pakai PH fotosistem. Jadi tulisannya fotosistem. Ada 2 jenis. Ada fotosistem 1 atau disebut juga dengan P700. Ini karena fotosistem yang sangat baik menangkap panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian yang kedua, fotosistem 2 atau P680, yaitu fotosistem yang sangat baik untuk menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Oke. Kemudian yang ketiga, reaksi terang itu membutuhkan H2O atau air, kemudian dipecah melalui proses fotolisis menjadi H+ dan oksigen. Dan di reaksi terang itu terjadi 2 jenis proses. Ada proses siklik dan non-siklik. Dari kedua proses inilah akan dihasilkan ATP, NADPH yang merupakan bahan dari reaksi gelap, dan juga oksigen. Ini yang dihirup oleh makhluk hidup sebagai bahan respirasi. Oke, sekarang kita akan bahas reaksi terang non-siklik dan reaksi terang siklik. Yang pertama kita bahas dulu reaksi terang non-siklik. Jadi nanti ada cahaya matahari yang mengenai fotosistem 2 atau P680. Kemudian elektronnya akan loncat atau keluar. Selanjutnya elektron ini ditangkap oleh akseptor elektron. Selanjutnya elektron masuk ke plastoquinon atau kita singkat dengan Pq. Kemudian jatuh di sitokrom. Pada saat elektron jatuh di sitokrom maka akan terbentuk ATP. Selanjutnya elektron akan jatuh ke plastosianin atau kita singkat dengan Pc. Nah, kita lihat di sini P680 atau P2 ini akan kekurangan elektron. Cahaya matahari itu akan memecah H2O atau air melalui proses fotolisis menjadi H+ dan oksigen. Nah, H+ atau elektron inilah yang akan mengisi kekurangan dari elektron yang sudah lepas di P680 atau P2. Oke, selanjutnya cahaya matahari akan masuk ke dalam P1 atau P700. Sama, ini akan menyebabkan elektronnya keluar. Nah, elektronnya keluar berarti ini kekurangan elektron. Nah, elektron yang jatuh tadi terakhir di plastosianin dari P2,
ini akan mengisi P1 atau P700. Nah, kemudian elektron ini akan ditangkap oleh akseptor elektron, kemudian jatuh di ferredoksin atau singkat dengan FD, kemudian elektron itu ditangkap oleh NADP menjadi NADPH2. Oke, sekarang kita lihat kotak merah ini merupakan hasil dari reaksi terang non-siklik. Jadi hasilnya ada oksigen. Ini akan keluar dari tubuh tumbuhan dan menjadi bahan respirasi bagi makhluk hidup lain. Selanjutnya ada ATP yang menjadi bahan dasar atau bahan pada reaksi gelap. Kemudian ada NADPH2 yang juga menjadi bahan pada reaksi gelap. Oke, selanjutnya kita bahas reaksi terang siklik. Reaksi terang siklik berbeda dengan non-siklik, yaitu hanya melibatkan P1 saja atau fotosistem 1. Yaitu P700. Sedangkan non-siklik ada dua fotosistem yang terlibat, ada P2 dan P1. Selanjutnya, P1 terkena sinar matahari akan menyebabkan elektronnya keluar. Ditangkap oleh akseptor elektron, kemudian jatuh ke ferredoksin atau FD, kemudian jatuh ke sitokrom. Pada saat jatuh ke sitokrom, maka akan membentuk ATP. Kemudian elektron jatuh ke plastosianin atau PC, dan mengisi kembali elektron yang sudah lepas dari P1 tadi. Jadi bentuknya siklus, makanya disebut dengan siklik. Sedangkan ini bukan siklus atau non-siklik. Jadi hasil dari reaksi terang ini ada O2, ada ATP, dan NADPH. O2 sebagai bahan respirasi, ATP dan NADPH merupakan bahan pada reaksi gelap. Jadi makanya reaksi terang dan reaksi gelap adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang kita akan bahas reaksi gelap atau nama lainnya siklus Calvin karena ditemukan oleh seorang ahli bernama Calvin. Oke, siklus Calvin ini tempatnya di stromanya kloroplas. Kemudian membutuhkan CO2. CO2 ini didapatkan oleh tumbuhan dari hasil respirasi makhluk hidup yang lain. Kemudian ada ATP dan NADPH2. Kedua hal ini didapatkan dari reaksi terang. Kemudian ada RUBP atau ribulosa bifosfat dan membutuhkan enzim Rubisco. Nah, kita lihat sekarang bagaimana proses dari siklus Calvin ini. Ada 3 proses utama. Yang pertama, fiksasi, yaitu penangkapan CO2 oleh RUBP. Jadi ini CO2 ditangkap oleh RUBP, kemudian menjadi PGA atau fosfogliserat. Ini membutuhkan enzim Rubisco. Proses ini dinamakan dengan proses fiksasi. Kemudian PGA atau fosfogliserat berubah menjadi DPGA atau difosfogliserat, membutuhkan ATP yang didapatkan dari reaksi terang. Kemudian berubah menjadi ADP. ADP masuk lagi ke dalam reaksi terang untuk diubah menjadi ATP. Kemudian DPGA berubah menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid. Ini membutuhkan NADPH yang didapatkan dari reaksi terang. Kemudian berubah menjadi NADP. NADP masuk lagi ke dalam reaksi terang untuk diubah menjadi NADPH kedua. Untuk diubah menjadi NADPH kembali. Oke. Proses pengubahan PGA menjadi DPGA dan menjadi PGAL ini disebut dengan proses reduksi, pengurangan. Kemudian PGAL atau fosfogliseraldehid ini ada yang berubah 2 molekulnya menjadi glukosa. Kemudian ada yang PGAL-nya itu berubah lagi menjadi RUBP. Nah, perubahan PGAL menjadi RUBP ini disebut dengan proses yang ketiga, regenerasi. Oke. Ada catatan penting yang harus kita tahu pada proses siklus Calvin, yaitu untuk membentuk 1 mol glukosa, itu membutuhkan 2 PGAL atau fosfogliseraldehid. Dan 1 PGAL ini membutuhkan 3 CO2. Jadi kalau di sini kita ingin membuat 1 glukosa, 1 mol glukosa, maka ada 6 CO2 yang ditangkap oleh 6 RUBP menjadi 12 PGA, kemudian berubah menjadi 12 DPGA, kemudian 12 PGAL. Nah, dari 12 PGAL ini, 2 PGAL itu akan membentuk 1 glukosa.
Selanjutnya 10 PGAL yang lain akan beregenerasi membentuk RUBP kembali. Sekarang kita akan bahas fotosintesis pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Kita bahas dulu yang pertama, tumbuhan C3. Kenapa disebut sebagai tumbuhan C3? Karena produk pertamanya itu yang dihasilkan pada saat reaksi gelap, yaitu senyawa berkarbon 3, yaitu fosfogliserat. Ingat pada siklus Calvin, saat CO2 ditangkap oleh RUBP akan menghasilkan PGA atau fosfogliserat. Nah, PGA ini adalah senyawa dengan karbon atau C-nya 3. Yang kedua, fiksasi CO2 atau pengikatan CO2 pada saat siklus Calvin dan juga siklus Calvinnya sendiri itu terjadi di mesofil, bagian tengah daun. Di situ terdapat jaringan palisade atau jaringan tiang dan juga jaringan bunga karang atau jaringan spons. Selanjutnya, yang ketiga, CO2 pertama kali diikat oleh RUBP. Yang keempat, tidak terbentuk glukosa pada cuaca panas. Jadi tanaman-tanaman tumbuhan C3 ini tidak cocok untuk ditanam di tempat yang panas karena tidak akan menghasilkan glukosa dan itu akan merugikan para petani. Nah, yang kelima, fotorespirasinya tinggi. Foto artinya cahaya, respirasi artinya pengubahan oksigen. Jadi pengubahan oksigen dilakukan oleh cahaya matahari sehingga tidak terbentuk glukosa. Nah, contoh tanaman dari atau tumbuhan dari C3 ini adalah padi dan juga kedelai. Selanjutnya tumbuhan C4. Disebut sebagai tumbuhan C4 karena produk pertamanya adalah senyawa berkarbon 4, yaitu oksaloasetat. Kemudian, fiksasi CO2-nya di mesofil dan siklus Calvin di seludang pembuluh. Jadi, terpisah, berbeda dengan tumbuhan C3. Yang ketiga, CO2 pertama kali diikat oleh PEP, fosfoenol pirufat. Kalau di tumbuhan C3, RUBP. Kemudian yang keempat, menghasilkan glukosa pada cuaca panas. Jadi tumbuhan-tumbuhan dari C4 ini sangat cocok untuk ditanam di tempat panas karena tetap menghasilkan glukosa. Contohnya adalah jagung, tebu, dan rumput. Yang terakhir, tumbuhan CAM, singkatan dari Crassulaceae acid metabolism. Nah, tumbuhan ini prosesnya hampir sama dengan tumbuhan C4, jadi poin 1, 2, 3, 4-nya itu sama. Yang berbedanya adalah tumbuhan ini kan hidup di gurun pasir. Yang berbedanya adalah yang kelima, stomata menutup saat siang hari. Kita tahu di gurun pasir itu sangat panas, jadi stomata itu akan menutup di siang hari. Karena kalau dibuka, maka akan terjadi penguapan yang sangat tinggi. Karena stomata menutup pada siang hari, maka CO2-nya itu diikat pada saat malam hari. Jadi CO2 ditangkap sebanyak mungkin, kemudian dilepaskan pada saat siang hari di siklus Calvin. Nah, seperti itu. Contoh dari tanaman CAM ini adalah kaktus dan nenas. Tanaman-tanaman ini cocok untuk hidup di tempat yang sangat panas, seperti di gurun. Sekarang, kita akan lihat bagaimana proses fiksasi atau pengikatan CO2 dan siklus Calvin pada tumbuhan C4 dan CAM. Karena kedua jenis tumbuhan ini berbeda caranya dengan tumbuhan C3. Jadi, sebelum terjadi siklus Calvin atau reaksi gelap, maka akan terjadi dulu proses ini, yaitu CO2 ditangkap oleh PEP, fosfoenol pirufat, menjadi oksaloasetat, dibantu oleh enzim PEP karboksilase. Kemudian oksaloasetat berubah menjadi malat. Malat ini akan kemudian berubah menjadi dua hal. Yang pertama akan berubah menjadi CO2, dan CO2 ini masuk ke dalam siklus Calvin. Selanjutnya malat juga ada yang berubah menjadi pirufat dan balik lagi membentuk PEP atau fosfoenol pirufat. Nah, kalau di tumbuhan C3, pengikatan CO2 dan siklus Calvinnya semua terjadi di mesofil. Sedangkan pada tumbuhan C4 dan CAM, pengikatan atau fiksasi CO2-nya terjadi di mesofil atau bagian tengah daun yang terdapat palisade dan spons. Kemudian siklus Calvinnya terjadi di seludang pembuluh atau bahasa Inggrisnya bundle sheath. Kemudian yang membedakan tumbuhan C4 dan CAM adalah waktu pengikatan CO2 dan siklus Calvinnya.
Jadi kalau pada tumbuhan CAM, karena hidup di gurun, maka CO2-nya diikat pada malam hari sebanyak mungkin. Kemudian akan dilepaskan pada siang hari untuk masuk ke dalam siklus Calvin. Sekarang kita akan bahas percobaan atau proses pembuktian dari fotosintesis. Ada 3 ahli yang melakukan percobaan. Yang pertama ada Ingenhousz, kemudian yang kedua ada Engelmann, dan yang ketiga ada Sach. Kita lihat dulu percobaan yang dilakukan oleh Ingenhousz. Tujuan dari percobaannya yaitu ingin membuktikan bahwa pada proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, kemudian dihasilkan oksigen. Bahan-bahan yang digunakan ada hidrilla, kemudian ada cawan atau gelas beker yang diisi dengan air. Selanjutnya dimasukkan hidrilla. Hidrillanya ini kita tutup dengan bagian corong yang terbalik. Kemudian di atas corongnya ini kita simpan tabung reaksi. Nah, nanti kita simpan rangkaian alat ini di bawah cahaya matahari. Kemudian akan terlihat dari hidrilla ini akan keluar gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udara ini membuktikan bahwa proses fotosintesis itu membutuhkan cahaya matahari dan menghasilkan oksigen. Percobaan yang kedua yang dilakukan oleh Engelmann, ini tujuannya adalah ingin membuktikan bahwa proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama ada tanaman Spirogyra, kemudian ada bakteri. Bakteri yang digunakan adalah bakteri aerob atau bakteri termo. Kita masukkan Spirogyra ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian kita simpan di bawah cahaya matahari. Kemudian di sini akan terlihat berkumpulnya bakteri-bakteri aerob. Nah, hal ini membuktikan bahwa pada proses fotosintesis ini dihasilkan oksigen. Karena di sini terdapat bakteri aerob yang berkumpul, karena bakteri-bakteri ini sangat senang dengan oksigen. Percobaan yang ketiga yang dilakukan oleh Sach, ini percobaan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis itu dihasilkan amilum atau karbohidrat. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan itu adalah daun tanaman, alkohol, dan lugol. Jadi pertama ini, daun yang masih menempel pada tumbuhannya, sebagiannya kita tutup dengan aluminium foil. Kemudian kita biarkan supaya terjadi proses fotosintesis. Kemudian daun itu kita petik. Setelah dipetik, dimasukkan ke dalam air panas. Tujuannya adalah untuk mematikan sel-sel tumbuhan. Kemudian daun tadi kita larutkan ke dalam alkohol. Ini berfungsi untuk melarutkan klorofil yang ada di daun. Kemudian bagian daun ini kita tetes dengan lugol. Nah, bagian yang tadi tidak kita tutup itu menunjukkan warna biru kehitaman. Ini membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan amilum. Sedangkan bagian yang kita tutup saat ditetesi dengan lugol, maka tetap berwarna pucat. Artinya bagian yang tertutup tadi karena tidak terjadi proses fotosintesis, maka tidak dihasilkan amilum. Sekarang kita akan bahas contoh kedua dari anabolisme, yaitu kemosintesis. Kemo artinya zat kimia, sintesis artinya pembentukan atau penyusunan. Jadi proses ini adalah proses penyusunan senyawa sederhana atau senyawa anorganik menjadi senyawa yang lebih kompleks atau senyawa organik dengan bantuan energi kimia. Dan biasanya proses ini tidak terjadi pada tumbuhan, tapi terjadi pada bakteri. Ada beberapa jenis bakteri yang mendapatkan energi kimia pada proses ini. Contohnya yang pertama ada bakteri nitrifikasi. Pada proses nitrifikasi ada bakteri nitrit yang mendapatkan energi dari pengubahan amoniak menjadi nitrit. Contoh bakterinya yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Yang kedua ada bakteri nitrat. Pada proses ini bakteri mendapatkan energi dari pengubahan nitrit menjadi nitrat. Contoh bakterinya yaitu Nitrobacter. Yang kedua ada bakteri sulfur yang mendapatkan energi dari proses pembentukan atau pengubahan senyawa kimia. Contoh bakterinya yang pertama ada Beggiota alba, kemudian yang kedua ada Thiobacillus.
Nah, Beggiota alba ini mendapatkan energi dari pembentukan senyawa 2H2S plus O2 menjadi 2H2O plus 2S. Sedangkan Thiobacillus itu mendapatkan energi kimia dari reaksi S2 plus H2O menjadi SO4 plus energi.